Halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan kali ini kita akan masih membahas tentang sektor rotation yang kemarin ya. Yang mana ada salah satu pertanyaan yang masuk ke saya, dan itu masih nyambung tentang konten saya yang terakhir-terakhir, yang mana ada bahas sektor rotation. Tapi bukan tentang yang CTO, tapi masih tentang WTI oil, ya pokoknya minyak mentah lah, bukan minyak sawit gitu ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya, ini karena saya nggak membuat screenshot apa-apa ya, dia bilang, kan jadi dari 3 saham oil yang paling orang kenal, ya ada Akra, Medco, Elsa, yang Elsa kan telat, ya belum naik, tapi baru mulai terakhir-terakhir ini, dan setelah saya cek, iya juga sih. Jadi ditanya, kira-kira kalau masih mau masuk atau yang sudah punya lah, karena dia ada baru beli sedikit dan bermaksud averaging up. Nah, strateginya kira-kira bagaimana? Dia minta saya coba sekalian dijadiin vlog aja, siapa tahu ada yang punya. Dan dia bilang, hitung-hitung dia pengen belajar metodenya saya dalam ngebaca. Wah, mau nyontek terang-terangan, tapi nggak apa-apa lah, saya suka yang jujur-jujur kayak gitu. Jadi saya buatlah video yang kali ini, dan sebenarnya ini video yang cuma untuk ngetes doang. Ya, ada yang saya mau kasih tahu teman-teman, jadi kemarin juga, bukan kemarin persis lah ya, pokoknya udah beberapa minggu atau beberapa bulan lah, saya lupa, karena banyak DM sebenarnya saya nggak tahu perhatiin, tapi ada salah satu yang mencolok, yaitu tentang di channel ini, yang mana katanya suara ya agak terlalu ngeredam. Ya memang selama ini saya coba pakai clip on doang yang nempel di sini, karena kalau kelihatan di Anda ya, saya nggak tahu kan jaket saya hitam, biru tua, sorry, biru tua, jadi nggak tahu di Anda kelihatan atau enggak, tapi katanya suaranya terlalu redam, jadi kali ini saya kembali pakai mic yang gede ini, si Boya ini. Ya, saya dulu dapat ini pas ulang tahun, jadi ini hadiah, dan saya nggak pernah tahu sih speknya jujur aja, dan asal-asal make aja gitu. Terakhir-terakhir waktu dibuat IG Live katanya bergema, jadi saya coba pelajarin belakangan ini, baru nyoba-nyoba settingannya. Mudah-mudahan nanti lebih bagus. Karena memang betul akhirnya saya coba tonton sendiri video saya compare-compare sama beberapa YouTuber-YouTuber yang udah jutaan-jutaan lah ya. Jadi saya anggapnya mereka emang udah serius dengan YouTube. Dan didengar di TV gitu ya. Volume di channel sebelah cuman paling 15, di saya sampai 40 aja benar-benar susah banget dengernya. Mana suara saya kayak begini lagi kan. Jadi ya udah saya coba pakai mic Boya ini, mudah-mudahan setting saya udah bener ya. Jadi seperti biasa sih, habis di record ya saya langsung upload aja. Saya sih settingnya yang ini. Jadi yang menerima suaranya universal dan gainnya dibikin besar. Ya mungkin dengan suara sekarang saya bawa deket gini lebih kencang, tapi sekarang saya taruh lagi sebelah saya, nanti gimana kita dengar aja sama-sama. Pokoknya kalau ada masukan dari penonton dan itu bisa membangun channel ini, saya usahakan lah gitu ya. Karena kan YouTube itu buat saya ya iseng-iseng juga, syukur-syukur jadi sampingan. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, dokumentasi aja bahwa saya benar-benar bisa mengedukasi orang kan, hitung-hitung gitu doang kan. Jadi tinggal mau dijadiin apa terserah. So kita langsung aja sekarang ke sahamnya. Oh iya, seperti biasa, kalau saya bahas saham saya nggak pernah lupa untuk membuat disclaimer. Karena sebenarnya kan cuma nanyain saham yang udah agak telat sebenarnya ya secara sektoral. Ini memang cuman yang belum naik doang. Jadi saya sih oke-oke aja bahas. Dan memang hitung-hitung mau sekalian ngetes mic juga kan, si Boya ini kan. Jadi saya coba cari tahu nanti hasilnya bagaimana. Kalau pada strategi, saya akan seperti biasanya akan, kalaupun Anda tiba-tiba tertarik gara-gara vlog ini jadi pengen beli sahamnya, si Elsa itu, mendingan dianalisa lagi ya, karena bisa aja Anda belinya di bawah harga saya atau malah harus di atas harga saya, karena misalnya harga saya aja nggak punya. Jadi maksudnya kalau misalnya Anda akan beli di harga yang di bawah harga yang saya rekomendasikan, maksudnya kalau misalnya saya bilang, oh ini dengan posisi begini, better beli di berapa, Anda mungkin beli di bawah atau malah di atasnya, gitu ya. Jadi pokoknya dianalisa lagi lah sampai Anda juga merasa, oke, ini cocok untuk dicoba beli. So kita langsung aja mulai share screen ya. Untuk saham Elsa ini, saya mulai dari harga oilnya dulu aja deh, kita review dikit. Kalau dulu saya buat video itu, saya jujur lupa sih kapan, karena kan cuman terima, istilahnya terima dikasih komen lah ya dari salah satu penonton, jadi saya jujur nggak ingat waktu saya buat vlog itu kapan. Kayaknya sih pas lagi di oilnya, pas lagi 120-an, kalau nggak salah di sekitar sini ya. Ya kalau nggak salah, atau di sinilah, antara Februari atau Juni lah, pas lagi 120-an. Coba saya geser dikit. Ya, sekitaran sinilah kalau benar gitu ya. Dan waktu itu kan memang saya ada pilih beberapa saham, dan sekarang ini yang lagi jadi pertanyaan adalah saham Elsa. Nah, sekarang kita lihat dulu analisa dari WTI oilnya gitu ya.
Sejak mencapai 123, highest-nya di tanggal 14 Juni 2022 kan ngedrop terus kan. Ini bahkan sampai tanggal berapa nih? 28 Oktober dan sekarang 29 Oktober 2022 saya recordnya jadi ini hari Jumat nih. Ya, Jumat malam agak melemah 0,35%. Biarpun kecil tapi karena ini harga di bawah cepek gitu ya dan apa namanya ada koma-komaan jadi lumayan nggak enak dilihat sebenarnya. Tapi kalau kita terfokus pada tren yang terbentuk dari 14 Juni ini, dia sudah tembus resisten sih. Jadi kan dia sempat di sini nih 14 Juni highest dia turun rebound lagi highestnya di sini. Di highestnya itu maksudnya adalah puncak tertinggi dari reboundnya ya, walaupun akhirnya kan tetap lower high ya. Itu di tanggal 30 Agustus sampai dengan 97 saya langsung tarik garis aja, nyambung di sini sudah breakout. Ya, setelah breakout sampai dengan berapa nih? 93,62 ya. Di tanggal 10 Oktober dia turun kan? Turun tapi ternyata nggak balik ke bawah garis. Ya kalau mau dengan aturan tarik garis sih dengan kondisi begini berarti kan dia breakout resisten, resisten jadi support, dites lagi supportnya bertahan jadi naik lagi gitu kan. Dan itu terbukti di tanggal 26 Oktobernya. Kalau kita ingat-ingat reportnya sebenarnya crude oil inventory-nya kurang bagus, tapi harga akhirnya tetap naik. Jadi ya menurut saya price in lah kalau bisa kita mau ngomong gitu ya. Tapi nggak usah bahas data-data gituan, kita fokus aja pada pergerakan harga, di mana memang saat ini, aduh agak pedes, di mana saat ini karena sudah tembus resisten, resisten J support dia bertahan, jadi sekarang trennya masih naik. Saya pun iseng coba ukur pakai MA5, ya bertahan sih. Cuman nggak tahu sih MA5 biasa saya cuma pakai buat ngukur saham Indonesia doang. Kalau dipakai buat komoditi bisa nggak? Walaupun beberapa kali saya lihat works ya. Misalnya dari 3 Oktober dia candlestick di atas MA5 terus, pas turun di sini juga di bawah MA5. Ini cuma di tengah-tengah ini agak susah dibaca sih. Tapi kalau trennya udah solid sih memang hampir selalu candlestick di atas MA5 juga jatuh-jatuhnya. Jadi kalau misalnya ini bertahan di atas MA5 ini berarti uptrend, harusnya Senin nanti sih kita lihat masih naik gitu ya. Jadi ya saya cuma bisa bilang bukan tentang prediksi hari Seninnya, tapi apa yang terjadi setelah di tanggal 10 Oktober dia turun, dia bertahan di atas support, rebound lagi. So far masih bagus. Kalau kita lihat pattern kayaknya sih ini dengan menggunakan metode analisis kayaknya, ini kayaknya membentuk pattern inverted head and shoulder ya. Karena ini kan shoulder 1, shoulder 2 dan head-nya cuma terbalik gitu kan. Jadi ya kalau kita tebak-tebakan doang kayaknya sih pattern-nya begitu, tapi belum confirm juga. Mau confirmnya harus tembus di 93,62 ini di tanggal 10 Oktober. Jadi kalau belum confirm ya nggak usah terlalu ekspektasi dulu lah dengan oil inilah gitu ya. Intinya cuman pada dia udah tembus resisten kalau menurut saya. Soal patternnya apa, mungkin juga tidak ada pattern sama sekali ya kita nggak tahu kan. Nah sekarang kita ke saham utama yang ditanyain si Elnusa atau si Elsa. Saya pribadi suka make indikator Ganfeng ya, karena menurut saya ya daripada kita gambar garis kebanyakan, ini MA5 aja kadang-kadang saya buang terus kan. Berapa kali Anda lihat saya nggak pakai gitu kan. Saya lebih suka Ganfeng ya satu kali garis keluar berapa gitu. Cuman karena saya masih belajar ya saya nggak pernah buat videonya tentang penggunaan Ganfeng buat apa sih. Masih belajar kok ngajar gitu kan. Ya kalau saya sih lihatnya kalau sejauh ini ya masih naik lah ya, nggak pakai Ganfeng pun kalau kita mau hilangin cuman karena saya masih butuh ya sejauh ini kan lower high terus kan sorry higher low terus dari sini misalnya dari 4 Juli di sini 29 September dan patternnya mirip-mirip lagi kalau kita lihat misalnya di sini double bottom ini confirm di sini baru juga double bottom confirm juga kan jadi menurut saya sih sejauh ini ya klop lah ya. Walaupun mungkin bukan urusan dengan harga minyak lagi sih. Kalau kita coba compare dengan US oil. Nggak terlalu mirip lah ya. Kita lihat di sini kan nggak ada double bottomnya juga di oil, di Elsa double bottom. Di sini pas oil tinggi-tinggi ya Elsanya gitu-gitu aja kan. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu bisa di compare dengan harga minyak saat ini. Saat ini ya nggak tahu nanti di waktu yang akan datang gimana. So US oilnya kita buang aja daripada cuma nambah-nambah garis bikin sempit kurang kerjaan. Nah ini kalau kita pakai MACD-nya saya suka dari histogramnya sih udah naik gitu ya. Jadi ini udah mengkonfirmasi sih pada saat di sini dia bullish divergence naik ke atas volumenya kenceng
Ya kita main dengan aturan teknikal aja sih, ini udah pada aware sama saham ini gitu kan. Ya memang resistennya masih belum tembus ya, karena sebelumnya ini di 366, bersamaan di sini juga 366 resisten di tanggal 12 September. Jadi kalau menurut saya, belum bisa simpulkan juga sih. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, candlestick yang terbentuk dalam 3 hari terakhir itu cenderung banyak ini ya, sellernya juga, buntutnya di atas mulu gitu. Dan terakhir di tanggal 28 Oktober kejadian juga nih. Ada buntut juga di atas yang mana menunjukkan bahwa tiap kali naik ada aja yang profit taking. Jadi hasilnya pas nyentuh 366 turun lagi ke 352. Yang beli 366 pasti lagi was-was gitu ya. Jadi ya was-wasnya kenapa? Udah tadi oilnya turun, kita lihat kan. Terus candle-nya kayak begini mulu, secara teknikal nih kan shooting star gitu kan. Shooting star lalu ngarahnya kemana? Ke sini, turun-turun kan, shooting star turun, shooting star turun. Ini juga naik-naik 2 hari, shooting star turun, ini juga shooting star turun. Ya kita sih nggak mau bilang, nggak mau nyumpain saham akan turun lah. Cuman kan kadang-kadang pattern itu juga bisa terbalik kan, nggak selalu confirm satu pattern besoknya langsung konfirmasi. Dan dengan volume kayak gini sebenarnya nggak jelek-jelek amat menurut saya. Cuman memang kalau dengan bentuk-bentuknya ini aja udah ngasih sedikit indikasi yang mungkin bikin jadi anggapannya kayak kurang bagus gitu ya. Cuma kalau menurut saya sih gini, anggaplah ini benar shooting star yang mengarah pada koreksi, Anda tinggal pastiin dia nggak tembus balik ke bawah double bottomnya yang ada di 338 di tanggal 10 Oktober juga gitu ya. Jadi kalau saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan aja. Kalau tadi kan tanyanya kalau misalnya baru mau masuk gitu atau kalau yang mau nambah posisi. Ya menurut saya kalau ada pertanyaan orang ini sih ngode-ngodenya lebih kepada mau nambah lah gitu. Jadi kalau misalnya mau nambah ya pastiin jangan turun di bawah 338 karena balik ke dalam pattern berarti patternnya gagal konfirmasi itu jelek sebenarnya. Ya, untuk confirmnya Anda bisa lupain aja, nggak apa-apa, karena saya sendiri juga nggak bisa simpulin apa-apa, saya sambil belajar sih saham-saham yang saya suka aja gitu. Kalau misalnya match, ya udah nanti bisa kita simpulin dari situ, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Lihat yang penting-penting aja, kenyataannya tanpa confirm ini pun kalau saya delete, ya kita tetap tahu ini Elsa arahnya bergerak sedang naik gitu kan, setelah double bottom naik, double bottom lagi, dan sekarang lagi naik lagi gitu ya. Nah ini juga sebenarnya kan contohnya yang di sekitaran bulan Juli ini kan bagus nih. Double bottomnya confirm, kalau kita lihat neckline-nya sebenarnya yang saya gambar agak ketinggian. Harusnya kan di sini. Di berapa ini? 288. Setelah dia naik kan sempat berapa kali ngetes juga kan. Ini sempat turun di 286, closingnya balik ke 292 nih di tanggal 22 Juli gitu ya. Itu bertahan terus dengan lowestnya malah 290. Padahal kalau kita lihat dari pattern mungkin saya bisa bilang konfirmasinya di 288. Karena menurut gambarannya saya seperti itu ya, kita bisa aja beda-beda dikit. Kalau misalnya dengan bertahan di atas 288 dia bertahan terus ya berarti kan nggak balik ke dalam pattern. Nah ini yang kita mau lihat juga setelah per hari Senin tanggal 31 Oktober nanti ya. Apakah dia balik lagi ke dalam pattern atau enggak. Kalau dia bertahan menurut saya sih 338. Kalau bisa bertahan itu udah bagus banget. Kalau misalnya dia bisa bertahan, kejadiannya kayak di bulan Juli ini, cuman dia sideways doang selama di atas 338, udahlah saya rasa nggak usah takut, kalau mau coba nambah silakan. Yang penting batasannya adalah closingnya di bawah 338 gitu. Kalau di bawah 338 ya mungkin Anda harus lepas lah gitu kan, istilahnya balik ke dalam pattern. Kalau analisa saya seperti itu. Memang betul, kalau kita ngomong dari sebelum kita ke saham lain, saya hapus dulu ya, karena saya nggak terlalu suka banyak gambar. Kalau kita compare Elsa dengan kayak Akra atau Medco yang mana sebelumnya juga sempat masuk ya dalam videonya saya, itu naiknya asik banget sih sebenarnya kalau kita lihat kan, naik terus. Ya Akra waktu bulan Juni saya paling paling berkesan sih sama saham satu ini sih. Dimana saya rekomendasi turun, wah habis gara-gara tembus di bawah 1000. Ya, cerita dikit lah ya. Intinya sih strategi saya nge-hold dan averaging down di sekitaran, saya averaging down-nya sih 1020 sama 985 waktu itu. Dan itu banyak banget yang bilang saya salah karena sampai di bawah 1000 dibiarin. Ya, kan saya selalu bilang, lu baca teknikal patah, gua kan baca di balik teknikalnya, tapi ya udahlah. Intinya sih pada akhirnya naik dan ini sekarang lagi nguji-nguji resisten nih ya. Salah satu yang pernah kita bikin artikelnya di websitenya WH Project. Nanti Anda bisa bacalah.
Intinya sih kita memperhatikan resisten ini di berapa ya saat ini? 1455. Kalau misalnya nggak bisa lewat ya mungkin ini akan jadi sideways yang ke bawah. Tapi so far sih masih higher low, bagus lah gitu ya. Intinya kalau sekarang dengan trennya kalau Akra sih bagus banget, kalau di compare dengan Elsa jauh lah. Elsa emang ketinggalan. Cuman tadi sedikit update aja. Terus apalagi Metro, kalau kita lihat, wow, tinggi banget ya. Jadi ini sebelumnya kan dia sempat turun. Saya main-main Gunfan juga nih, tembus resistennya. Udah nggak usah dipakai lah, buang aja. Terus dia naik lagi dan sempat sideways sebentar. Kalau kita gambar kira-kira sideways-nya di sini, karena dia bikin supportnya 865 nih. Ya, di tanggal 27 September sampai tanggal 30 September itu sempat jadi support yang cukup kuat, tembus lagi. Ya kan kalau di compare sama Elsa jelas kalau dibilang Elsa ketinggalan itu saya nggak bisa bilang salah. Cuma tinggal volumenya dia aja nih. Semakin naik volume dia semakin turun, ini yang jadi tanda tanya. Tapi ya udahlah, saya nggak ada niat update apa-apa dulu dari kedua saham lainnya. Kita balik lagi ke Elsa-nya. Jadi kalau saya simpulkan tadi, salah bukan. Kalau saya simpulkan tadi, ya Elsa ini ada double bottom dengan neckline di 338 yang sudah terkonfirmasi. Kalau misalnya memang dalam 3 hari terakhir ini memperlihatkan bahwa Elsa ini rawan profit taking, kalaupun koreksi asalkan bisa bertahan di atas 338, saya rasa nggak apa-apa sih. Menurut saya ya, karena dengan memperhatikan pergerakan teknikal dan double bottom yang kita bahas di bulan Juli, berhasil bertahan di atas neckline-nya itu udah indikasi yang bagus. Kalaupun nggak langsung rally, dibikin madet dulu, sideways dulu berapa hari juga nggak apa-apa sih. Yang penting nggak balik ke dalam pattern. Karena kuncinya adalah pattern-nya gagal atau bisa dipertahankan. Saya rasa itu yang paling diperhatikan kalau kita analisa teknikal. Kalau berhasil dipertahankan, berarti konfirmasi dari pattern tersebut tidak salah, valid, dan tren akan berlanjut. Ini kalau sampai balik lagi ke dalam pattern-nya, jelek gitu kan indikasinya. Nggak pernah jauh-jauh dari sekitaran situ aja sih saya rasa. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, untuk Elsa-nya itu saya rasa sih kalau lihat dari chart, saya suka menurut saya. Sentimen oilnya nggak terlalu signifikan, karena turunnya kalau secara persentase menurut saya nggak jelek. Karena fokus saya adalah yang tren lain saya buat tadi. Jadi di breakout, dia balik lagi karena resisten dan jadi support, bertahan, dia naik lagi. Walaupun Jumat kemarin ada koreksi, koreksinya nggak terlalu menakutkan lah. Nggak sampai pada level yang bikin Anda atau saya akan berpikir bahwa abis ini akan turun dalam. Gitu. Dan juga saya kan percayanya kalau saya pribadi, harga komoditas sehari kan nggak bisa jadi prediksi setahun ya. Jadi kalau misalnya emang oil yang mau koreksi dulu, besok nanti mau koreksi lagi juga, yang penting trennya aja. Di balik koreksi tersebut naik atau turun, itu yang menentukan kita punya pengambilan keputusan. Jadi kalau diambil kesimpulannya, Elsa-nya oke, oilnya juga nggak jelek. Kalau Anda mau beli, kalau saya tadi bilang yang penting di 338 bisa bertahan. Sisanya nanti Anda coba analisa sendiri lagi. Bisa aja lebih rendah dari saya atau malah lebih tinggi dari saya harga penentuannya. Yang penting kira-kira gambarannya garis besarnya kayak gitu. Ya demikian reviewnya kira-kira seperti itu. Semoga membantu. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. And see you again.